Putri Kristina. Aku mahasiswi dari jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Nah, di sini aku mau membahas tentang kehamilan ektopik terganggu atau yang disebut dengan KET. Jadi disimak baik-baik ya. Langsung saja kita mulai ya. Jadi, kehamilan ektopik terganggu atau yang disebut dengan KET itu kita mulai dulu deh dari pengertiannya. Apa sih itu KET? Ya, kehamilan ektopik terganggu adalah kondisi kehamilan di luar kandungan. Loh, kok kehamilan di luar kandungan? Ya, di sini aku jelasin dulu. Kehamilan normal itu implantasinya seharusnya di dalam endometrium atau di uterus bagian rahim. Nah, jika pada kehamilan ektopik terganggu, itu terjadi selain di uterus, yaitu bisa di saluran tuba, kemudian di ovarium, lalu di abdominal, bisa juga di serviks atau leher rahim. Nah, dari lokasi-lokasi yang selain di uterus ini, paling banyak terjadi itu di saluran tuba, dan paling banyak terjadi kehamilan ektopik di tuba ampula. Nah, untuk kehamilan ektopik ini, jika implantasinya ini pecah, ini sangat berbahaya, sangat membahayakan si ibu hamil dan kehamilannya. Nah, itu dari pengertian kehamilan ektopik terganggu atau KET itu sendiri. Nah, sekarang kita ke etiologi atau penyebabnya. Kok bisa sih ibu hamil itu mengalami KET? Jadi kita cari tahu dulu apa sih penyebabnya. Nah, sebenarnya etiologi KET itu tidak bisa diketahui secara pasti. Tetapi menurut buku Junningham itu ada 3 faktornya, yaitu ada faktor mekanis, faktor fisiologis, dan faktor lain, yaitu kecuali mekanis dan fisiologis. Nah, ini aku jelasin satu-satu dulu ya, dari faktor mekanis dulu. Nah, bagaimana sih faktor mekanis ini bisa membuat ibu menjadi KET? Ya, jadi faktor mekanis ini cara kerjanya dia mencegah atau menghambat si ovum ini. Jadi, perjalanan ovum dari ovarium menuju ke kavum uteri ini dicegah oleh si faktor mekanis ini, sehingga ovum ini tidak menuju ke kavum uteri tetapi malah berhenti di sekitar tuba atau di sekelilingnya dan berimplantasi di tempat ini. Nah, apa aja sih faktor-faktor mekanis itu? Ya, yang pertama karena infeksi saluran telur, lalu ada riwayat KET sebelumnya sehingga memicu terjadinya KET selanjutnya. Kemudian adanya tumor, adanya endometriosis, kemudian adanya abortus, riwayat induksi persalinan lebih dari 1 kali, kemudian adanya perubahan pada pertumbuhan ovum dikarenakan tuba yang sempit, panjang, dan berlekuk-lekuk. Nah, itu dari faktor mekanisnya. Sekarang ke faktor fisiologisnya. Nah, bagaimana sih faktor fisiologisnya ini? Ya, cara kerjanya faktor fisiologis ini dia memperlambat perjalanan ovum menuju ke kavum uteri. Nah, kalau yang mekanis tadi, dia kan mencegah si ovum ini berjalan ke kavum uteri. Kalau pada faktor fisiologis, dia diperlambat. Jadi dia tidak sampai waktunya menuju ke kavum uteri. Nah, apa aja sih faktor-faktor fisiologisnya? Ya, yang pertama itu karena migrasi internal ovum dan migrasi eksternal ovum. Kemudian yang kedua karena perubahan motilitas tuba. Lalu selain itu terjadi karena wanita yang hanya memiliki 1 ovarium saja. Itu bisa menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik terganggu. Nah, selain dari faktor mekanis dan faktor fisiologis, ada juga faktor lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya KET. Yaitu apa aja? Yang pertama, karena kelainan zigot, misalnya kromosom. Kemudian, karena ibu yang mengalami KET itu biasanya terjadi pada usia lebih dari 35 tahun. Kemudian, penggunaan hormon progesteron dan estrogen pada kontrasepsi oral, lalu adanya pembesaran ovarium, kemudian adanya pemakaian antibiotik pada infeksi tuba. Karena apa? Karena antibiotik itu bisa mempersempit saluran tuba sehingga bisa menyebabkan terjadinya KET tersebut. Nah, itulah faktor-faktor yang bisa menyebabkan kehamilan ektopik terganggu. Sekarang kita belajar mengenai tanda dan gejala
dari KET. Tanda dan gejala dari KET sebenarnya susah didiagnosa, tetapi tergantung pada lamanya KET. Biasanya kalau sudah lama, ibu akan mengalami sakit dan perdarahan, tetapi itu tanda dan gejala secara umum. Nah, di sini aku bakal menjelaskan tanda dan gejala secara khususnya, yaitu terjadi amenore, nyeri perut bagian bawah, nyeri bahu, kemudian perdarahan. Nah, ini aku bakal menjelaskan satu-satu dulu ya, dari amenore dulu. Amenore ini adalah tidak haid selama beberapa waktu atau beberapa siklus. Biasanya pada kehamilan normal juga terjadi, yaitu proses pematangan sel telur itu sudah berhenti ketika ibu dikatakan positif hamil. Jadi hampir sama dengan hamil normal. Lalu apa bedanya dengan KET? Nah, kalau KET, amenore ini berlangsung sampai terjadi kematian pada janin atau robekan pada dinding tuba. Nah, itulah bedanya amenore pada KET dan pada ibu hamil normal. Nah, itu tanda yang pertama. Kemudian tanda gejala yang kedua, yaitu nyeri perut bagian bawah. Nah, nyeri ini akan dialami oleh ibu yang mengalami KET. Akibatnya itu karena peregangan pada dinding tuba atau ruptur tuba. Nyeri yang dirasakan ibu itu berbeda-beda tergantung penyebabnya. Biasanya jika karena ruptur tuba, ibu akan mengalami nyeri perut yang hebat sehingga bisa menyebabkan ibu pingsan. Tetapi jika disebabkan oleh janin, apabila janinnya itu tidak besar, nyeri ini akan disebabkan oleh peregangan dinding tuba saja. Biasanya darah akan masuk ke rongga perut sehingga ibu akan mengeluh sakit yang parah, menjalar dari perut bagian tengah ke perut bagian bawah. Kemudian rasa nyeri juga terjadi pada kafum Douglas, di mana tempat kosong antara vagina dan anus. Isinya itu terdapat embrio dan darah. Nah, terjadilah penonjolan. Penonjolan ini menyebabkan rasa nyeri saat BAB. Jadi kebayangkan ibu hamil yang mengalami KET, terus BAB-nya sangat kesulitan. Nah, itu tadi dari tanda gejala nyeri perut bagian bawah. Sekarang kita ke nyeri pada bahu. Nah, nyeri pada bahu ini akan dialami ibu yang mengalami KET. Jadi, ini terjadi karena perdarahan di rongga perut yang merangsang diafragma sehingga memicu nyeri bahu. Kemudian, apabila darah di rahim itu menggumpal, maka nyeri ini sangat parah dan bahkan menjalar ke punggung dan seluruh tubuh ibu. Selain itu, juga terdapat perdarahan. Perdarahan yang dialami ibu itu disebabkan karena kematian janin, lalu karena pelepasan dinding rahim terluar. Kemudian terjadi karena robekan dinding tuba. Nah, dalam hal ini akibat dari gangguan pembentukan HCG, biasanya darah yang keluar itu berwarna coklat kehitaman atau coklat tua. Itulah tadi, itu tanda dan gejala dari kehamilan ektopik terganggu, yaitu ada amenore, nyeri perut bawah, nyeri bahu, dan perdarahan. Nah, sekarang kita ke diagnosisnya. Pada ibu yang mengalami kehamilan ektopik terganggu, dapat dilakukan beberapa cara untuk menegakkan diagnosisnya. Karena KET ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, tidak bisa terdeteksi. Jadi harus dilakukan beberapa cara. Namun yang paling tampak, ibu akan merasa kesakitan dan pucat. Dan di pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda syok, nyeri rongga perut, dan perdarahan. Nah, untuk hal itu bisa dilakukan beberapa cara-cara ini. Yang pertama yaitu tes kehamilan. Nah, tes kehamilan ini sama seperti kehamilan normal, ini akan menunjukkan ibunya positif atau tidak pada kehamilan. Kemudian ada pemeriksaan umum. Pemeriksaan ini juga membantu untuk menegakkan diagnosis, yaitu biasanya akan nampak kesakitan, wajahnya ibu pucat, perdarahan pada rongga perut, tanda-tanda syok. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan pada bagian abdomen, perut terasa sedikit mengembang dan terdapat nyeri tekan. Kemudian ada juga anamnesis. Di sini menganamnesis si ibu, yaitu haidnya terlambat dalam beberapa waktu dan pada kehamilan muda atau ektopik ini terdapat nyeri pada perut bagian bawah. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan ginekologi. Ini membantu untuk menegakkan diagnosis. Jadi, saat pemeriksaan ginekologi ini terdapat nyeri pada serviks si ibu ini. Kemudian uterusnya sedikit besar dan pada pemeriksaan ini tidak dapat membedakan antara tumor
dengan batasan-batasan yang jelas. Lalu setelah itu juga bisa melakukan laboratorium. Ini juga membantu untuk menegakkan diagnosis dari KET, yaitu dilakukan pemeriksaan hemoglobin dan jumlah sel darah merah pada ibu, terutama jika ada tanda perdarahan. Kemudian ada puldosintesis atau dinamakan Douglas fungsi. Ini adalah pemeriksaan yang membantu menegakkan diagnosa untuk menentukan apakah di dalam kavum Douglas itu terdapat darah. Kemudian ada juga cara USG, yaitu ini sudah paling banyak dan paling sering dilakukan oleh dokter-dokter, yaitu untuk memastikan apakah benar ada temuan kantong gestasi atau kantong kehamilan di luar rahim. Kemudian juga bisa mendeteksi DJJ si janin. Kemudian ada juga laparoskopi yang bisa membantu untuk menegakkan diagnosis. Nah, itulah beberapa cara untuk membantu menegakkan diagnosis dari kehamilan KET ini. Nah, mulai dari pengertian, etiologi, tanda dan gejala, dan diagnosis dari KET ini, semoga belajar kali ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih.